Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Salsabila Bunga Dwi Pertiwi, study ID number 25411060 from the Management Program Class C. In this presentation, Management Evolution, let us begin. Evolusi manajemen adalah perkembangan cara manusia dalam mengelola organisasi dari masa ke masa. Kalau dulu manajemen hanya berdasarkan pengalaman dan kebiasaan, sekarang sudah menjadi ilmu yang sistematis dan ilmiah. Yang pertama, era awal atau pra-ilmiah. Nah, di era ini manajemen belum dianggap sebagai ilmu, tapi sebenarnya praktik manajemen sudah ada sejak zaman kuno. Contohnya di Mesir kuno, orang sudah bisa mengatur tenaga kerja dan logistik untuk membangun piramida. Di Mesopotamia dan Tiongkok, mereka sudah punya sistem administrasi pemerintahan dan pengaturan hasil pertanian. Sedangkan di Yunani dan Romawi, mereka menerapkan manajemen dalam kepemimpinan, militer, dan etika kerja. Ciri khas era ini adalah manajemennya masih bersifat informal dan berdasarkan pengalaman. Era ilmiah atau scientific management. Masuk ke era ilmiah, muncul tokoh penting bernama Frederick W. Taylor. Taylor fokus pada bagaimana meningkatkan efisiensi kerja dengan cara yang ilmiah. Ia mengajarkan tentang cara kerja terbaik, pemilihan dan pelatihan pekerja, pembagian tanggung jawab, serta pemberian instruksi yang jelas. Tokoh lain seperti Frank dan Lillian Gilbreth juga meneliti gerakan kerja untuk mencari cara paling efisien. Namun, pendekatan ini masih dikritik karena kurang memperhatikan sisi manusia, jadi pekerja kadang dianggap seperti mesin. 3. Aliran administrasi. Selanjutnya ada Henry Fayol dengan aliran administrasi. Fayol memandang manajemen sebagai proses mengatur organisasi secara keseluruhan. Ia juga memperkenalkan 14 prinsip manajemen seperti pembagian kerja, kesatuan perintah, disiplin, keadilan, dan semangat tim. Pendekatan ini mulai melihat manajemen dari sudut pandang yang lebih menyentuh. Tokoh-tokohnya seperti Elton Mayo, Abraham Maslow, dan Douglas McGregor. Elton Mayo melalui How Tom Studies menemukan bahwa produktivitas meningkatkan ketika pekerja diperhatikan. Maslow membuat teori kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan fisik sampai aktualisasi diri, sedangkan McGregor membuat teori X dan teori Y yang menggambarkan dua pandangan berbeda tentang sifat manusia dalam bekerja. Intinya, aliran ini menekankan pentingnya motivasi dan hubungan sosial di tempat kerja. Kelima, aliran kuantitatif. Lanjut ke aliran kuantitatif. Di sini, manajemen mulai menggunakan angka dan metode matematis dalam pengambilan keputusan. Misalnya dengan analisis, statistik, simulasi, optimisasi, atau teori antrian. Pendekatan ini sangat berguna untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dengan data yang terukur. Keenam, aliran sistem. Selanjutnya ada aliran sistem. Pendekatan ini memandang organisasi sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari berbagai bagian saling berhubungan, mulai dari input, proses, output, hingga feedback. Jadi, kalau satu bagian berubah, bagian lain juga akan terpengaruh. Pendekatan ini menekankan pentingnya keseimbangan dan adaptasi terhadap lingkungan. 7. Aliran kontingensi. Kemudian muncul aliran kontingensi yang mengatakan bahwa tidak ada satu cara terbaik dalam manajemen. Pendekatan yang digunakan harus menyesuaikan dengan situasi, ukuran organisasi, teknologi, dan budaya yang ada. Jadi, manajer perlu fleksibel dan mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Kedelapan, manajemen modern. Terakhir, kita masuk ke manajemen modern. Di sini, berbagai teori dan pendekatan sebelumnya digabungkan menjadi satu kesatuan. Beberapa konsep penting di era ini antara lain TQM, Total Quality Management, fokus pada kualitas menyeluruh. Sigma, pengendalian kualitas dengan data statistik. Lean, manajemen, efisiensi dan pengurangan pemborosan. Manajemen strategis, perencanaan jangka panjang organisasi. Dan
knowledge management, yaitu pengelolaan pengetahuan dan informasi agar bisa digunakan untuk inovasi. Kesimpulan, jadi dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa evolusi manajemen menunjukkan perkembangan yang sangat panjang dari yang hanya berdasarkan pengalaman menjadi ilmu yang ilmiah. Memperhatikan manusia, menggunakan data, hingga strategi modern yang adaptif. Dengan memahami evolusi ini, kita bisa tahu bahwa setiap organisasi perlu menyesuaikan cara pengelolaannya sesuai kondisi agar bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan siap menghadapi perubahan zaman. That concludes my presentation on the management evolution. I hope this material has been clear and useful. Thank you for your kind attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.